Sebuah rumah di perumahan kota wisata, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang berujung maut. Seorang asisten rumah tangga atau art wanita berusia 26 tahun asal Garut, Jawa Barat, bernama RR, harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekitar pukul 7:30 malam, RR mengembuskan napas terakhirnya di dalam kamar khusus art. Namun, kematian RR bukanlah disebabkan oleh penyakit mendadak atau kecelakaan biasa. Ia tewas setelah mengalami rangkaian penyiksaan fisik yang luar biasa keji. Tragisnya, pelaku di balik penderitaan RR bukanlah majikan tempatnya bekerja, melainkan 3 orang rekan seprofesinya sendiri, sesama pembantu rumah tangga asal Medan, Sumatera Utara, yang berinisial J, F, dan D. Aksi penganiayaan brutal ini terjadi saat sang majikan sedang tidak berada di rumah karena harus pergi ke luar kota. Kondisi rumah yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa meluapkan emosi mereka. Semua ini bermula pada tanggal 26 Mei 2026, ketika sang majikan sempat menanyakan keberadaan kabel pengisi daya atau charger jam tangan miliknya kepada para art. Korban mengaku tidak mengetahui di mana kabel tersebut berada. Jawaban jujur dari RR ini ternyata menyulut kekesalannya mendalam di hati ketiga rekannya. Keesokan harinya, pada 27 Mei 2026, rasa kesal itu berubah menjadi aksi perundungan dan penganiayaan fisik yang mengerikan. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, membeberkan bagaimana para pelaku mulai menyiksa korban. Karena kesal, si korban ini disuruh buka baju kemudian buka celana, jadi hanya pakai dalaman saja, ungkap Kompol Edison. Korban kemudian digiring ke dalam kamar mandi. Di sanalah, RR dipaksa untuk dimandikan dengan air panas bertemperatur tinggi secara bergantian oleh para pelaku hingga kulit tubuhnya melepuh. Tidak sampai di situ, ketika korban berteriak histeris menahan rasa sakit, para pelaku justru memukuli tubuh korban menggunakan tabung kaleng obat nyamuk dan gagang sapu. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Polsek Cilengsi, kepolisian berhasil mengungkap fakta baru yang tidak kalah mengejutkan. Ternyata, aksi penyiksaan fisik ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh RR. Korban diketahui sudah cukup sering dianiaya oleh para pelaku setiap kali ia melakukan kesalahan di mata mereka. Modus menyiram atau memandikan korban dengan air panas sudah menjadi hukuman yang berulang. Polisi menetapkan pelaku berinisial J sebagai otak utama dari aksi keji ini. Tercatat, J sudah 3 kali memandikan korban dengan air panas. Sementara pelaku F sudah melakukannya sebanyak 2 kali, dan pelaku D baru 1 kali ikut serta. Usai penyiksaan pada tanggal 27 Mei tersebut, para pelaku membawa tubuh RR yang sudah melepuh dan tak berdaya kembali ke kamarnya. Alih-alih memberikan pertolongan medis, mereka justru membiarkannya begitu saja. Pada tanggal 28 Mei, kondisi RR mulai melemah. 1 hari berikutnya, fisiknya semakin kritis dan drop total, hingga akhirnya pada Sabtu malam tanggal 30 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah memastikan korban sudah tak bernyawa, barulah para pelaku menghubungi sang majikan di luar kota untuk mengabarkan bahwa RR telah meninggal dunia. Mendengar kabar mengejutkan tersebut, sang majikan yang sama sekali tidak mengetahui kejadian sebenarnya langsung menghubungi pengurus RT, RW, dan pihak keamanan perumahan untuk mendatangkan ambulans agar korban bisa dievakuasi ke rumah sakit. Namun, kejanggalan pada jasad korban tidak dapat ditutupi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera bertindak cepat. Kini, sandiwara keji ketiga pelaku telah berakhir. J, F, dan D telah resmi diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sebuah catatan kelam tentang hilangnya rasa kemanusiaan dan bagaimana lingkungan kerja yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat perundungan yang mematikan. Selamat jalan RR, semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya bagi jiwamu.